DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Saya Taruna Muda Daniel Radcliffe Pasaribu. Turn it up, better. Saya Taruna Muda Daniel Renwat Siagian. My name is Daryl Chandra Lesmana. Saya Taruna Muda Deananda Tajudin. Better DJ bring it back. Tell the Saya Taruna Muda Denny Ahmad Firdaus. Ya, Taruna Muda Dimas Eka Pradipta. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Baik, di sini saya akan menjelaskan Aneks 1. Aneks 1 berisi tentang pencegahan tumpahan minyak dari kapal. Menjaga laut lebih aman dari pencemaran minyak adalah tanggung jawab awak kapal. Aneks 1 ini diberlakukan dibentuk pada 2 Oktober 1983. Menurut Marpol Aneks 1, peralatan berikut harus dalam kondisi baik, dikalibrasi secara memadai, dipelihara dan berfungsi penuh dengan suku cadang yang sesuai dan siap di kapal setiap saat, seperti peralatan penyaringan oli, 15 pengaturan alarm PPM, koneksi debit standar. Selanjutnya akan dibahas oleh Daniel Renwat pada Aneks 2. Better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it. Aneks 2. Aneks 2 Peraturan untuk pencegahan polusi oleh zat cair berbahaya dalam jumlah besar P dan A manual parameter kategori. Aneks 2 terbentuk pada tanggal 6 April 1987. Bahan kimia dibawa dalam jumlah. Pengangkutan bahan kimia dalam jumlah besar tercakup dalam Peraturan Solas Bab 7, Pengangkutan barang berbahaya dan Marpol Aneks 2. Kedua, konvensi mewajibkan kapal tanker kimia yang dibangun setelah 1 Juli 1986 untuk mematuhi Kode Bahan Kimia Curah Internasional. Kode IBC menetapkan standar internasional untuk pengangkutan aman bahaya kimia, berbahaya, dan zat cair dalam jumlah besar melalui tali V desain dan stand konsentrasi kapal P dan A kategori parameter manual. Kategorisasi NLS untuk keperluan peraturan Aneks 2, NLS dibagi menjadi 4 kategori. Kategori X, kategori Y, kategori Z, dan bahan lain P dan A parameter manual. Kategori X, zat cair berbahaya yang jika dibuang ke laut dan operasi pembersihan tangki ke laut disebut debauch, dianggap menimbulkan bahaya besar baik terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia, dan oleh karena itu memberikan larangan pembuangan ke lingkungan laut P dan A manual. Kategori Y, zat cair berbahaya yang jika dibuang ke laut dan membersihkan tangki atau operasi debauching dianggap menimbulkan bahan baik terhadap sumber daya laut atau kesehatan manusia. Kategori Z, zat cair berbahaya yang jika dibuang ke laut dari pembersihan dianggap menimbulkan bahan baik kecil terhadap SDL atau kesehatan manusia. Parameter pembebasan dan pembongkaran. Jumlah maksimum zat per tangki yang dapat dibuang ke laut. Kecepatan kapal selama masa pengiriman.
jarak maksimum dari tanah terdekat selama masa liburan, kedalaman minimum air laut selama debit kebutuhan untuk efek pelepasan di bawah permukaan air. Standar pelepasan bongkar muat. Kapal melalui dalam perjalanan dengan kecepatan minimal 7 knot untuk kapal self-propelled atau minimal 4 knot yang tidak self-propelled. Pembuangan dilakukan pada jarak tidak kurang dari 12 mil laut dari daratan terdekat, kedalaman air tidak kurang dari 25 meter. P&A manual. Setiap kapal disertifikat untuk pengangkut bahan kategori X, Y, Z harus memiliki manual yang disetujui oleh administrasi di atas kapal. Tujuan utama dari manual ini adalah untuk mengidentifikasi bagi perwira kapal pengetahuan fisik dan semua prosedur operasional sehubungan dengan penanganan kargo, pembersihan tangki, pelepasan tangki, dan pemberat. Yang harus dibawa dalam buku rekam kargo. Yang pertama, memuat kargo. Kedua, pemindahan kargo internal. Ketiga, pembongkaran kargo. Keempat, prapencucian. Kelima, pembersihan kargo. Keenam, pembuangan pencucian tangki ke laut. Ketujuh, blast tangki kargo. Kedelapan, pembuangan air blast dan tangki kargo. Yang kesembilan, prosedur dan operasional tambahan parameter manual P&A SMP-FM. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better. Marpol Aneks 3, yaitu peraturan pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya dalam bentuk kantong atau kemasan. Aneks 3 diberlakukan pada 1 Juli 1992 yaitu IMDG Code International Maritime Dangerous Goods. Kemasan yang berisi bahan berbahaya wajib diberi tanda yang tahan lama dengan nama teknis yang benar. Nama-nama dagang saja tidak boleh digunakan. Dan selanjutnya wajib diberi tanda atau label yang tahan lama untuk mengindikasikan bahwa bahan tersebut adalah bahan pencemaran laut. Aplikasi, yaitu lampiran berlaku untuk semua kapal yang membawa barang berbahaya, zat dalam bentuk yang dikemas, kontainer kargo, tangki portable, tangki jalan raya, dan kereta tangki rel. Apa itu zat berbahaya? Zat berbahaya adalah zat-zat yang diidentifikasikan sebagai polutan laut P dalam kode IMDG. Kode IMDG yaitu fasilitas yang bebas tak terbatas pergerakan barang berbahaya dan melindungi lingkungan laut. Kode IMDG suku kadangnya adalah volume 1, volume 2, dan suplemen. Polutan laut berarti zat yang tunduk pada ketentuan lampiran 2 Marpol sebagaimana yang telah diubah. Kriteria pembongkaran. Aturan pemakaian barang berbahaya adalah langsung pembuangan zat berbahaya dibawa dalam bentuk kemasan dilarang kecuali bila perlu untuk tujuan mengamankan keselamatan kapal atau menyelamatkan nyawa di laut. Persyaratan Aneks 3 yaitu menyatakan bahwa langkah-langkah yang tepat berdasarkan fisik, sifat kimia, dan biologi zat berbahaya harus disambil untuk mengatur pencucian kebakaran ke laut asalkan kepatuhan terhadap tindakan tersebut tidak akan mengganggu keselamatan kapal dan orang-orang di atas kapal. Tujuan objektif peraturan dikembangkan untuk mengidentifikasikan polutan laut sehingga bisa dikemas dan disimpan di atas kapal. Sedemikian rupa untuk menimbulkan polusi yang tidak sengaja serta untuk membantu pemulihan dengan menggunakan tanda yang jelas untuk membedahannya dari yang lain kargo. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Marpol Aneks 4. Marpol Aneks 4 ini berisi tentang regulasi pencegahan polusi oleh limbah dari kapal. Marpol Aneks 4 ini terbentuk atau mulai berlaku pada tanggal 27 September 2003.
Sewage, apa itu sewage? Sewage adalah penyaluran air limbah yang dihasilkan di atas kapal dengan memiliki dua kategori, yakni grey water dan black water. Grey water meliputi dapur, kabin, wastafel, mesin cuci, AC, dan ruangan. Black water meliputi toilet, apotik, drames, dari rumah hewan. Peraturan di dalam Aneks 4 ini berlaku untuk black water dan tidak untuk grey water pada penyaluran limbah kapal. Pada proses pembuangan atau penyaluran limbah terjadi akan ada beberapa bahaya yang perlu diperhatikan pada Aneks 4 ini, seperti berikut. Pembuangan dari mentahan limbah kapal ke pelabuhan air laut akan membuat dampak bahaya pada kesehatan karena mengandung konsentrasi nitra fosfat dan lainnya. Limbah kapal juga dapat menyebabkan penipisan desain dan membuat kerusakan untuk biota laut. Dan juga limbah kapal juga akan menjadi polusi visual yang jelas terlihat di wilayah daratan dan akan menjadi masalah besar untuk negara yang memiliki industri wisatawan. Dari masalah yang terdampak dari limbah kapal di atas, maka untuk semua kapal harus mengikuti aturan Aneks 4. Dalam pencegahan kerusakan lingkungan, penggunaan Aneks 4 ini untuk semua kapal harus sesuai syarat tersebut, yakni 400 LTRT dan terikat di dalam pelayaran internasional. Kedua, kurang dari 400 LTRT disertifikatkan untuk membawa lebih dari 15 orang atau penumpang. Pengaturan limbah kapal. Pabrik pengolahan air laut digunakan untuk mengelola limbah kapal di atas kapal. Di dalamnya, limbah air laut melewati berbagai saringan dan cairan dipilih untuk disinfeksi dengan bantuan pabrik. Pengelola air laut harus disetujui oleh administrasi. Sistem komunikasi dan desinfektan. Terdiri dari penggiling, penyaring, sistem yang akan mengantarkan limbah kapal berbentuk partikel kecil. Tangki penampung limbah atau sewage holding tank biasanya dipasang di kapal terlepas dan peralatan-peralatannya. Kapasitas tangki dari tangki ini oleh operasional kapal, yakni sesuai dengan perjalanan dan jumlah orang di atas kapal. Pembongkaran. Kriteria pembongkaran limbah kapal dilihat berdasarkan sejauh mana kapal dan pesisir terdekat ketika kapal dengan jarak 3 mil dari pesisir terdekat. Pembongkaran ini hanya diizinkan ketika diperlakukan dengan benar. Kurang dari 3 nautical mile dari pesisir terdekat, 3 nomor 12 nautical mile dari pesisir terdekat dan lebih dari 12 nautical mile dari pesisir terdekat STP. Komunikasi atau sistem disinfeksi atau STP dan pembongkaran diterima kecepatan kurang dari 4 knot dan pada tingkat sedang. Special area. Pada area ini pembongkaran dari limbah kapal dilarang kecuali jika limbah kapal yang mana akan dipertemukan dengan standar penghapusan zat nitrogen dan fosfat. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Di sini saya akan menjelaskan tentang Aneks 5. Di sini tertulis peraturan pencegahan polusi dari sampah di kapal. Di sini tertulis juga, sampah adalah semua jenis sisa makanan dari atas kapal dan sisa operasional, tidak termasuk ikan segar, dan bagian-bagian lainnya yang dihasilkan selama pengoperasian kapal, selama atau secara normal yang harus dibuang secara terus-menerus atau secara berkala, kecuali zat-zat yang mana telah dicantum dalam aturan lainnya pada komposisi terakhir. Next. Aneks 5 berlaku pada tanggal 31 Desember 1988. Aneks 5 berlaku bagi semua kapal,
di sini sebelah kanan contoh-contoh sampah pada daerah atau area laut seperti berbotolan yang di pinggir laut atau yang di karang-karang pinggir laut atau yang di tengah air atau yang di daerah area laut. Next. Di sini tertulis special areas. Yang pertama, the Mediterranean Sea. 2, the Baltic Sea area. 3, the Black Sea area. 4, the Red Sea area. 5, the Gulf area. 6, the North Sea. 7, the wider Caribbean region. 8, Antarctic area. Next. Di sini tertulis Garbage Management Plan and Garbage Record Book. Setiap kapal dengan 100 GRT atau lebih dan setiap kapal yang bersertifikat untuk mengangkut 15 orang atau lebih dan setiap sarana apung harus mempunyai Garbage Management Plan. Di sini contoh Garbage Record Book. Semua kapal dengan 400 GRT atau lebih dari setiap kapal yang bersertifikat untuk membawa 15 orang atau lebih dan setiap sarana apung harus memiliki dan melaksanakan Garbage Record Book. Next. Terima kasih. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up. Aneks 6 adalah peraturan pencegahan pencemaran udara oleh gas buang cerobong kapal. Aneks 6 berlaku pada 19 Mei 2005. Aneks 6 berlaku untuk semua kapal, floating drilling rigs, dan platform. Tetapi yang diharuskan memiliki sertifikat hanya kapal GT 400 atau lebih dan anjungan lepas pantai dan berlaku sejak 19 Mei 2005. Efek emisi ada 4 macam, yaitu hujan asam, kesehatan manusia, penipisan ozon, pemanasan global. Zat-zat yang dapat menyebabkan polusi udara adalah sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, particulate matter atau materi partikulasi, senyawa organik yang mudah menguap, obat depleting substance, zat yang dapat merusak ozon, klorofluorokarbon, hidroklorofluorokarbon, halon, dan lain-lain. NOx Technical Code. Technical Code adalah emisi dari nitrogen oxide dari mesin diesel kapal yang diterima oleh Conference Resolution 2 yang mungkin kemudian diamandemen. Dokumen ini memberikan rincian dari penerapan komponen mesin yang diizinkan, katup-katup yang bekerja, dan alat-alat penyetelan yang diizinkan, yang memastikan motor akan terus beroperasi dalam batasan NOx yang ditetapkan. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ. Marpol Aneks 7. Isu yang berkaitan dengan lingkungan. Next. (7.1) Mengirimkan emisi udara. Baru-baru ini, pada Mei 2007, sebuah studi untuk komisi telah mengeksplorasi efektivitas biaya dari langkah-langkah dengan tingkat ambisi yang berbeda untuk mengurangi emisi udara dari transportasi laut. Ada teknologi untuk mengurangi emisi dari pengiriman di luar,
apa yang saat ini diwajibkan secara hukum, dan studi tersebut telah diidentifikasi serangkaian tindakan pengendalian emisi yang tersedia secara teknis dan yang dapat jika diterapkan sepenuhnya mengurangi 80% emisi SO2 dari pelayaran internasional pada tahun 2020 dan hampir 90% dari emisi NOx untuk total biaya tahunan yang diperkirakan mencapai 5,5 miliar. Studi atau analisis tindakan kebijakan untuk mengurangi emisi kapal dalam konteks revisi arahan plafon emisi nasional telah mengeksplorasi beberapa paket tindakan yang dapat mengurangi emisi dengan biaya lebih rendah, termasuk kombinasi pembersihan belerang air laut, kandungan belerang yang lebih rendah dalam minyak residu, mesin udara lembab untuk kapal yang baru dibangun, perkuatan katup geser di mesin kapal yang ada, serta penggunaan reduksi katalitik selektif atau SCR. Biaya marginal dari tindakan ini jauh di bawah biaya tindakan untuk sumber berbasis lahan yang telah diusulkan oleh strategi tematik. Next. 7.2, yaitu petunjuk UE 2005-33 tentang belerang dalam bahan bakar laut. Salah satu inisiatif utama yang diambil di bidang emisi udara kapal diwakili oleh arahan yang mengusulkan pengurangan kandungan belerang dari bahan bakar minyak laut yang terdapat dalam petunjuk 2005-33-AC Parlemen Eropa dan Dewan 6 Juli 2005, Amandemen Arahan 1999-32-AC. Bahan bakar laut mengandung rata-rata 2,7% atau 27.000 bagian per juta ppm belerang dibandingkan dengan bensin untuk mobil yang mulai tahun 2007 harus memiliki kandungan belerang 10 ppm. Sebagai bagian dari strategi emisi kapalnya, Komisi pada bulan November 2002 mengajukan proposal untuk mengurangi kandungan sulfur bahan bakar laut. Ketentuan utama yang diselesaikan adalah sebagai berikut. Batas belerang 1,5% untuk bahan bakar yang digunakan oleh semua kapal di Laut Baltik mulai 19 Mei 2006 dan Laut dan Selat Utara mulai musim gugur tahun 2007. Batas belerang 1,5% yang sama untuk bahan bakar yang digunakan oleh kapal penumpang pada layanan reguler antar pelabuhan UE mulai 19 Mei 2006. Batas belerang 0,1% pada bahan bakar yang digunakan oleh kapal-kapal pedalaman dan oleh kapal-kapal yang berlayar di laut tempat berlabuh di pelabuhan-pelabuhan UE mulai 1 Januari 2010. Karena sifat dan waktu proses legislatif UE dan prosedur amandemen diam-diam IMO, tanggal aplikasi akhir untuk batas belerang bahan bakar 1,5% di area kontrol emisi SOx di bawah Direktif 2005/33 tidak persis selaras dengan yang ada di polusi udara IMO Konvensi Marpol Annex 6. Listrik sisi pantai. Inisiatif menarik lainnya yang bertujuan untuk mengurangi emisi udara kapal diwakili oleh rekomendasi promosi listrik sisi pantai untuk digunakan oleh kapal di tempat berlabuh, pelabuhan UE atau UE yang diadopsi oleh Komisi UE pada tahun 2006. Listrik sisi pantai berarti menyediakan listrik ke kapal yang berlabuh di pelabuhan dari jaringan nasional alih-alih kapal yang memproduksi listrik menggunakan mesin sendiri. Ini menghilangkan emisi udara dan kebisingan lokal dari kapal mesin saat berlabuh
di pelabuhan. Rekomendasi tidak mengikat secara hukum dan utamanya tujuan terdiri dari promosi listrik tepi pantai sebagai sarana untuk mengurangi kapal emisi di pelabuhan Uni Eropa, terutama di daerah berpenduduk yang menderita kualitas udara yang buruk. Ini bertujuan untuk melakukan dengan memberikan informasi tentang kepraktisan, manfaat, dan biaya, dengan menyerukan standar internasional yang harmonis, dan dengan menyoroti kemungkinan penggunaan pajak listrik pengurangan sebagai insentif bagi operator kapal untuk menggunakan listrik sisi pantai. Secara umum, manfaat dan biaya listrik sisi pantai sangat bervariasi tergantung pada yang ada di konfigurasi dan lokasi pelabuhan, dermaga, dan kapal. Ini berarti bahwa efektivitas biaya perlu dipelajari berdasar kasus per kasus, dan pengurangan langsung dari mesin. Kelanjutan emisi harus terus diupayakan. Penilaian dampak yang menyertai rekomendasi memberikan gambaran tentang manfaat yang dapat dicapai melalui penggunaan yang lebih besar dari alat ini di UE. Next. (7.4) yaitu Aneks 6 dari Konvensi Marpol 73/78. Aneks 6 yaitu pencegahan pencemaran udara dari kapal. Konvensi Pencemaran Laut Marpol 73/78 dari Organisasi Maritim Internasional atau IMO menangani polusi udara emisi. Dari dokumen ini berisi ketentuan tentang pengendalian emisi sulfur oksida area, yaitu area Laut Baltik, Laut Utara, dan Selat Inggris, dan standar emisi nitrogen oksida untuk mesin kapal. UE bertujuan untuk menerapkan area kontrol emisi SOx yang ditetapkan dalam Aneks 6 dan pada penekanan untuk standar NOx yang lebih ketat. KPU juga mengimbau anggota-anggota negara untuk mengajukan ratifikasi instrumen internasional yang penting ini. Sejauh ini, wilayah Mediterania Timur yang bersangkutan Italia, Siprus, Yunani, Slovenia, Bulgaria, Kroasia, dan Rumania menerapkan Aneks 6 pada Konvensi Marpol 73/78. IMO memutuskan untuk merevisi Marpol Aneks 6 saat ini dan untuk mendukung EMSA ini, atau Badan Keamanan Maritim Eropa, yang telah diminta untuk memberikan bantuan teknis kepada Komisi Eropa dalam proses ini, seperti dalam implementasi Direktif 2005/33/EC. Teknik pengurangan berbasis kapal. Contoh dari inisiatif tersebut diwakili oleh proyek ECOMOS. Proyek tersebut adalah dipromosikan oleh konsorsium Italia yang disusun oleh Fincantieri atau galangan kapal, Catena STTP atau Lembaga Teknologi Pengiriman atau RAM. Proyek ini difokuskan pada maritim, efek transportasi terhadap lingkungan laut, dan pada pengurangan kerusakan corong efek emisi. Untuk bertujuan ini, ECOMOS bertujuan untuk bekerja di atas cairan operasi yang bekerja dalam arah berikut. Yang pertama, hulu pembakaran, melalui perawatan yang memadai dari bahan bakar minyak bekas. Yang kedua, hilir proses pembakaran dan pemulihan energi melalui gas buang pembersihan sebelum emisinya. Secara khusus, proyek ini didedikasikan untuk transportasi jarak pendek seperti situasi jalan raya laut untuk meminimalkan dampak transportasi serupa di atas ekosistem. Mengubah latihan kapal ini menjadi sesuatu yang ramah lingkungan. Proyek tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem jauh yang terintegrasi saat ini
beberapa perangkat dapat mengurangi emisi nocif atau relatif terhadap hanya satu polutan secara eksperimental dipasang di kapal manapun. 7.6 yaitu proyek UNITE. Proyek UNITE dibangun pada 2003 menilai biaya lingkungan marginal untuk sejumlah rute tertentu di daerah perkotaan dan hubungan antar kota yang penting, yang mencakup transportasi penumpang dan barang. Semua mode tercakup dan berbagai jenis kendaraan dipertimbangkan untuk biaya yang terkait dengan emisi polutan udara, gas rumah kaca, dan kebisingan terbukti menjadi kategori biaya yang relevan dan dapat diukur. Untuk menghitung biaya akibat polusi udara dan paparan kebisingan, pendekatan jalur dampak diterapkan yang terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu 1. Perhitungan emisi, 2. Pemodelan dispersi dan konvensi kimia dari polutan udara atau perambatan kebisingan, 3. Penghitungan dampak fisik, 4. Penilaian moneter dari dampak ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar lokasi yang diteliti, mencerminkan perbedaan karakter dan kondisi hubungan. Selain besarnya biaya total, bagian relatif dari polusi udara, kebisingan, dan pemanasan global bervariasi pada derajat yang berbeda. Untuk pelayaran maritim, studi kasus mengenai layanan feri penumpang di Laut Baltik dinilai berkaitan dengan biaya lingkungan marginal untuk emisi atmosfer dari feri penumpang pas yang bepergian dari Helsinki di negara Finlandia ke Tallinn di Estonia. Dan terakhir 7.7 proyek realis. Proyek realis pada tahun 2002 sampai 2005 ini bertujuan untuk membantu pelaku bisnis dan pembuat kebijakan Eropa untuk mengamankan tujuan utama transportasi laut. Komisi Putih Eropa, makalah tentang kebijakan transportasi Eropa, mencapai pergeseran modal substansial dari incremental angkutan dari jalan ke laut dan pengembangan intermodality. Dalam konteks ini, program kerja realis difokuskan pada 3 studi integratif, yaitu statistika lingkungan, dampak, harga multimodal, dan struktur biaya. Dalam paket pekerjaan dampak lingkungan, berikut dampak lingkungan relevan dengan evaluasi moda transportasi permukaan diidentifikasi. Yang pertama, polusi udara lokal. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, polusi udara. Yang keempat, kecelakaan. Dan yang terakhir, kelima, adalah kemacetan. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ. Marvel Annex 8. Annex 8 perubahan kode konstruksi dan peralatan. Annex 8 terbentuk pada tanggal 13 April 2018. Komite Perlindungan Lingkungan Laut. Mengingat pasal 38A Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komisi Perlindungan Lingkungan Laut yang diberikan kepadanya oleh Konvensi Internasional untuk menegakkan dan mengadilkan pencemaran laut dari kapal. Mengingat juga resolusi MAP 2022 di mana ia mengadopsi kode untuk konstruksi dan peralatan kapal yang mengangkut bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar atau kode BCH, dan resolusi MPC 1622 di mana kode BCH telah menjadi wajib berdasarkan lampiran 2 Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal tahun 1973 sebagaimana dimodifikasi oleh Protokol 1978 yang berkaitan dengan MARPOL. Berkaitan pasal 16 MARPOL dan peraturan 1.4 MARPOL Annex 2 tentang tata cara perubahan BCH kode. Mempertimbangkan pada sesi ke-72 mengusulkan amandemen terhadap kode BCH
mengenai bentuk model dari Certificate of Offense. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ. Ini tentang amandemen peraturan 2 dan 13 dan tambahan sertifikat IAPP. Komite Perlindungan Lingkungan Laut mengingat pasal 38A Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut yang diberikan kepadanya oleh Konvensi Internasional untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal. Memperhatikan pasal 16 Konvensi Internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal 1973, Konvensi 1973, pasal 6 dari Protokol 1978 yang berkaitan dengan Konvensi Internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal 1973, Protokol 1978, dan pasal 4 Protokol 1997. Untuk mengamandemen Konvensi Internasional untuk pencegahan pencemaran dari kapal 1973 sebagaimana diubah oleh Protokol 1978 yang berkaitan dengan Protokol 1997 yang bersama-sama menetapkan prosedur amandemen Protokol 1997 dan menganugerahkan kepada badan yang tepat dari organisasi fungsi mempertimbangkan dan mengadopsi amandemen Konvensi 1973 sebagai diubah oleh Protokol 1978 dan 1997. Itu peraturan 2 definisinya, yaitu definisi bahan bakar minyak pada ayat 9 diganti oleh definisi berikut. Minyak bakar berarti setiap bahan bakar yang dikirim dan dimasukkan untuk tujuan pembakaran untuk tenaga penggerak atau pengoperasian di atas kapal termasuk bahan bakar gas, distillate dan diresidu. Pengertian mesin diesel laut pada ayat 14 diganti dengan pengertian sebagai berikut. Mesin diesel laut berarti setiap mesin pembakaran dalam bolak-balik yang beroperasi dengan bahan bakar cair atau ganda yang berlaku 13 lembar termasuk sistem booster senyawa yang ditetapkan. Selain itu, mesin berbahan bakar gas yang berlaku. Mesin diesel laut berarti setiap mesin pembakaran bolak-balik yang beroperasi dengan bahan bakar cair atau ganda yang berlaku. Peraturan 13 yang termasuk sistem booster atau senyawa jika diterapkan. Selain itu, mesin berbahan bakar gas yang oleh kapal dibangun pada atau setelah 1 Maret 2016 atau mesin mengganti bahan bakar tambahan atau tidak identik yang dipasang pada atau setelah tanggal tersebut juga dianggap sebagai mesin diesel laut. Yaitu isi peraturan 13, nitrogen oksida atau NOx berkenaan dengan mesin diesel laut dengan output dari lebih dari 5.000 kW dan perpindahan per silinder pada atau di atas 90 liter yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau setelah 1 Januari 1990 tetapi sebelum 1 Januari 2000. Sertifikat pencegahan pencemaran udara internasional harus untuk mesin diesel laut yang paragraf 7.1 ini peraturan berlaku untuk tunjukkan satu dari berikut ini. 1. Sebuah disetujui metode memiliki pernah terapan sesuai ke paragraf 7.1.1 peraturan ini. 2. Mesin telah disertifikasi sesuai dengan paragraf 7.1.2 peraturan ini. Yang ketiga, metode yang disetujui belum tersedia secara komersial seperti yang dijelaskan dalam paragraf 7.2 peraturan ini, atau 4 metode yang disetujui tidak dapat diterapkan. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ. Aneks 10 diadopsi pada tanggal 22 Juli 2005. Perubahan panduan survei revisi berdasarkan sistem survei dan sertifikat yang harmonis atau resolusi A948/23. Untuk tujuan Marpo lampiran 6 Komite Perlindungan Lingkungan Laut mengingat pasal 38A Konvensi Organisasi Maritim Internasional tentang fungsi Komite Perlindungan Lingkungan Laut atau komite diberikan kepadanya oleh Konvensi Internasional untuk pencegahan dan pengendalian kelautan polusi dari kapal. Memperhatikan juga bahwa majelis ketika mengadopsi resolusi A.948/23 meminta komite For the carriage of the dangerous chemical in bulk
mengadopsi sesuai dengan pasal 16.2a Marpol amandemen terhadap Kode BCH teks yang ditetapkan dalam lampiran resolusi ini. Menentukan sesuai dengan pasal 16.2f 3 Marpol bahwa amandemen terhadap Kode BCH akan dianggap telah diterima pada tanggal 1 Juli 2019 kecuali sebelum tanggal tersebut telah menyampaikan kepada organisasi keberatan mereka terhadap amandemen tersebut. Mengundang para pihak untuk mencatat bahwa sesuai dengan pasal 16.2ag 2 Marpol amandemen terhadap Kode BCH akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 setelah diterima sesuai dengan paragraf 2 di atas. Mengundang juga Komite Keselamatan Maritim untuk mencatat resolusi ini dan mengambil tindakan sewajarnya. Meminta Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16.2e Marpol untuk mengirimkan salman resmi dari resolusi ini dan teks amandemen Kode BCH yang terkandung dalam lampiran kepada semua pihak Marpol. Meminta lebih lanjut Sekretaris Jenderal untuk mengirimkan salinan hadiah resolusi dan lampirannya kepada anggota organisasi yang bukan pihak Marpol. Keselamatan Maritim dan Komite Perlindungan Lingkungan Laut untuk menjaga revisi pedoman survei yang sedang ditinjau dan mengubahnya seperlunya. Mempertimbangkan draft amandemen pedoman survei yang direvisi di bawah HSSC yang disiapkan oleh Subkomite Pelaksanaan Flag State pada sesi ke-13. 1. Mengadopsi amandemen terhadap pedoman survei yang direvisi di bawah HSSC sebagaimana diatur dalam lampiran resolusi ini. 2. Mengundang pemerintah untuk menerapkan pedoman sesegera mungkin. Perubahan panduan survei revisi berdasarkan sistem survei dan sertifikat yang harmonis. Resolusi A94823 untuk tujuan Marpol lampiran 6. Dalam isi, bagian 3 baru berikut ditambahkan setelah bagian 2 yang ada di lampiran 3. A. 3 pedoman survei pencemaran udara internasional. Sertifikat pencegahan dan kode teknik NOx. 3.1 survei awal. AAA 3.2 survei tahunan. ALN 3.3 survei menengah. AR 3.4 survei pembaruan. Di bagian umum, 1. Pada paragraf 2.1.2.8.1 baris baru ditambahkan setelah Marpol 73/78/90 Aneks 2 Peraturan 10 1A sebagai berikut. Marpol Aneks 6. Peraturan 5 1A. 2. Pada paragraf 2.8.3 baris baru ditambahkan setelah Marpol 73/78/90 Aneks 2 Peraturan 10 1B sebagai berikut. Marpol Aneks 6 Peraturan 5 1B. 3. Pada paragraf 2.8.4 baris baru ditambahkan setelah Marpol 73/78/90 Aneks 2 Peraturan 10 1C sebagai berikut. Marpol Aneks 6 Peraturan 5 1C. 4. Pada paragraf 2.8.5 baris baru ditambahkan setelah Marpol 73/78/90 Aneks 2 Peraturan 10 1D sebagai berikut. Marpol Aneks 6 Peraturan 51D. 5. Pada paragraf 3.2 setelah teks yang ada lampiran 1 Peraturan 21 tambahkan yang berikut. Teks baru dan lampiran 6 Peraturan 19. 6. Dalam paragraf 3.8 setelah teks yang ada. Untuk polisi internasional, sertifikat pencegahan pengangkutan zat cair beracun dalam jumlah besar, menambahkan baris baru berikut. A. Untuk sertifikat pencegahan polusi udara internasional. 7. Pada paragraf 4.8.1 setelah teks yang ada Marpol 73/78/90 Aneks 2 Peraturan 10 2C. Teks baru berikut ditambahkan. Marpol Aneks 6 Regulasi 61.
8 dalam paragraf 5.2. 1. Dalam referensi setelah teks yang ada Marpol 73/78/90 Aneks 2 baris baru berikut ditambahkan Marpol Aneks 6 Regulasi 93. 2. Dalam pedoman setelah teks yang ada Marpol 73/78/90 Aneks 2 Peraturan 12 dalam kurung 5 dan dalam kurung 6. Teks baru berikut ditambahkan Marpol Aneks 6 Peraturan 9 dalam kurung 4 dan 5. 3. Dalam pedoman setelah teks yang ada Marpol 73/78/90 lampiran 2 Peraturan 12 dalam kurung 2 dan kurung B. Teks baru berikut ini ditambahkan Marpol Aneks 6 Regulasi 9 dalam kurung 2 B. 9. Pada paragraf 5.4 setelah teks yang ada dalam revisi Marpol 73/78/90 lampiran 2 Peraturan 12 dalam kurung 6. Teks baru berikut ini ditambahkan Marpol lampiran 6 Peraturan 9 dalam kurung 6. 10. Pada paragraf 5.5 baris ketiga dari atas setelah teks yang ada Marpol 73/78/90. Marpol lampiran 6 Peraturan 9/7. 3. Dalam lampiran 1. Pedoman survei di bawah Konvensi SOLAS 1974 sebagai modifikasi oleh Protokol 1988 yang terkait dengannya. 1. Subparagraf baru berikut 8 bis ditambahkan setelah paragraf 1.2.1.8 yang ada EA 8 bis memeriksa jika perlu validitas internasional layak. Sertifikat penjagaan polisi. 2. Subparagraf baru berikut 8 bis ditambahkan setelah paragraf 2.2.1.8 yang ada CA 8 bis pemeriksa bila perlu validitas penerbangan internasional sertifikat pencegahan polisi. Lampiran 10. 3 subparagraf baru berikut bisa ditambahkan setelah paragraf 4.2.1.8 yang ada RP.8 bis memeriksa bila perlu keabsahan penerbangan internasional sertifikat pencegahan polusi. 4. Subparagraf baru berikut titik 5 BIS ditambahkan setelah paragraf 5.2.1.5 yang ada PR.5 BIS memeriksa bila perlu keabsahan penerbangan internasional sertifikat pencegahan polusi. 4. Dalam lampiran 2, pedoman survei di bawah garis beban 1966. Konvensi sebagaimana dimodifikasi oleh Protokol 1988 yang berhubungan tambahan. 1. Subparagraf baru berikut 8 bis ditambahkan setelah paragraf 1.2.1.8 yang ada LA 8 bis memeriksa jika perlu validitas internasional air. Sertifikat penjagaan polisi. 5. Dalam lampiran 3 pedoman survei di bawah Marpol 1973/378 Konvensi. 1. Subparagraf baru berikut 7 bis ditambahkan setelah paragraf 1.2.1.7 yang ada OA 7 bis. Pemeriksa bila perlu validitas penerbangan internasional. Sertifikat penjagaan polisi. 2. Subparagraf baru berikut 6 bis ditambahkan setelah paragraf 2.2.1.6 yang ada NA 6 bis pemeriksa jika perlu validitas penerbangan internasional sertifikat penjagaan polisi. Tiga bagian 3 baru berikut ditambahkan. A. 3 pedoman survei untuk udara internasional sertifikat pencegahan pencemaran dan NOx kode teknis. A1. 3.1 survei awal
Lihat bagian umum bagian 4.1. A1 3.1.1 untuk pencegahan pencemaran udara, pemeriksaan rencana dan desain harus terdiri dari A1.1 memeriksa pengaturan sistem yang menggunakan bahan perusak ozon. Peraturan 12 lampiran 6. A1.2 memeriksa pengaturan pembersihan gas buang sulfur oksida sistem atau metode teknologi lainnya. Jika berlaku peraturan 14 dari lampiran 6. Al. Titik 3. Pemeriksa pengaturan untuk sistem pengumpulan uap. Jika berlaku peraturan 15 lampiran 6 dan MCC atau CR 585. Dalam lampiran 4, pedoman survei berdasarkan kode wajib. 1. Subparagraf baru berikut. Titik 6 bis. Ditambahkan setelah paragraf 1.2.1.6 yang ada. DA titik 6 bis pemeriksa. Bila perlu, validitas penerbangan internasional, sertifikat penjagaan polisi. 2. Subparagraf baru berikut. Titik 6 bis. Ditambahkan setelah paragraf 2.2.1.6 yang ada. GA titik 6 bis pemeriksa. Bila perlu, validitas penerbangan internasional, sertifikat penjagaan polisi.